Ada hal yang sering kita anggap biasa, karena semua orang mengalaminya. Kita tumbuh dengan kata-kata kasar, teriakan, bentakan, hinaan dari orang tua, dari guru, dari senior saat ospek. Dan karena itu terjadi pada semua orang, kita tidak pernah memasukkannya ke dalam kategori trauma. Tapi hari ini, aku ingin mengajakmu melihat sesuatu yang mungkin selama ini kamu hindari, bahwa masa kecil yang penuh tekanan verbal bukan hanya sekadar kenangan. Itu adalah pola yang membentuk cara kamu hidup hari ini. Waktu kecil, kita tidak punya kerangka acuan. Kita tidak tahu apa yang normal, apa yang sehat, apa yang seharusnya terjadi. Ketika orang tua kita marah, mempermalukan, menghina, atau membandingkan kita, otak kecil kita hanya bisa mengambil satu kesimpulan. Aku salah, aku tidak cukup baik. Kalau aku tidak sempurna, aku tidak aman. Dan ucapan itu tidak berhenti di telinga. Ia masuk ke dalam tubuh, ke dalam sistem saraf, menjadi keyakinan bawah sadar yang kita bawa sampai dewasa. Inilah titik di mana inner child terluka. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita tidak punya perlindungan. Setelah itu, kita masuk sekolah. Dan sosok yang seharusnya membimbing, kadang justru melanjutkan pola yang sama. Guru yang memarahi di depan kelas. Guru yang bilang, kita bodoh. Guru yang mempermalukan kita, seolah-olah harga diri adalah hukuman. Di titik ini, anak kecil dalam diri kita mendapat pelajaran kedua. Suara orang yang berkuasa adalah ancaman. Inilah kenapa sebagai orang dewasa, kita sering takut bicara, takut salah, takut disalahkan, walau kita tahu secara logis kita tidak salah. Karena tubuh kita belajar sejak kecil, ketika seseorang berkuasa berbicara, lebih baik diam, lebih baik patuh, lebih baik menghindar. Ini bukan sifat, ini respons bertahan hidup. Lalu kita masuk SMA, kuliah, atau dunia kerja awal. Dan Indonesia punya tradisi yang disebut ospek atau orientasi. Tapi orientasi itu bukan sekadar perkenalan. Ia menjadi panggung di mana senior memaki, membentak, menghina. Seolah verbal abuse adalah tradisi. Orang bilang, kuatin mental, biar terbiasa, biar nggak manja. Padahal, yang dipaksa terbiasa bukan mental, tapi trauma. Tubuh kita tidak bisa membedakan antara bentakan senior dan bentakan masa kecil. Semua terhubung. Semua membangkitkan memori lama. Ospek menjadi semacam pemicu ulang, yang membuka kembali trauma yang bahkan sudah kita lupakan. Dan dari situ, pola lengkapnya terbentuk. Orang tua, guru, senior, semua memberikan pesan yang sama. Kalau kamu tidak patuh, kamu diserang. Kalau kamu bersuara, kamu dihukum. Kalau kamu terlihat lemah, kamu dipermalukan. Dan pesan itu melekat di tubuh kita sampai hari ini. Sebagai orang dewasa, kita terlihat biasa saja. Kita bekerja, makan, tidur, bertemu orang. Tapi pola lama itu tetap aktif, seperti program bawah sadar. Kita takut ditolak. Kita takut membuat kesalahan kecil. Kita mudah merasa bersalah. Kita panik saat suara keras terdengar. Kita overthinking sebelum bicara. Kita perfeksionis karena dulu dimarahi saat salah. Kita susah bilang tidak karena dulu dipaksa patuh. Ini bukan kelemahan karakter. Ini adalah sistem bertahan hidup yang masih aktif. Tubuh kita belum tahu bahwa masa kecil sudah lama lewat. Dalam otak, ada bagian bernama amigdala, pusat respon takut. Ketika kita kecil, bagian ini sangat cepat berkembang, sementara bagian logis, prefrontal cortex, masih lemah. Artinya, ketika kita dimarahi, dihina, atau diteriaki, otak emosional kita menandainya sebagai bahaya. Program itu tersimpan dalam sistem saraf. Jadi saat dewasa, ketika ada situasi mirip, dibentak atasan, dikritik pasangan, tekanan sosial, tubuh kita langsung menganggap itu ancaman, meski secara logis tidak berbahaya. Makanya kamu kadang berkata, aku tahu ini tidak serius, tapi kenapa tubuhku seperti panik? Itu karena yang bereaksi adalah memori, bukan dirimu yang sekarang. Kita hidup di masyarakat yang menganggap keras itu normal, yang menganggap bentakan adalah pendidikan, yang menganggap verbal abuse sebagai tradisi.
yang percaya bahwa disiksa dulu baru kuat, tapi kekuatan tidak lahir dari kekerasan. Kekuatan lahir dari rasa aman, dan banyak orang tidak pernah mendapatkannya. Disinilah tragedinya. Luka paling dalam adalah luka yang dianggap biasa. Karena ketika sesuatu dianggap normal, kita berhenti mempertanyakan. Dan ketika kita berhenti mempertanyakan, kita tidak pernah menyembuhkan. Jika kamu sering merasa tidak cukup, takut salah, takut dibenci, sulit percaya diri, mudah cemas, ingin sempurna, ingin menghindari perhatian, sulit bicara jujur, itu bukan karena kamu rusak. Itu karena kamu dibentuk oleh pola yang terlalu keras untuk anak sekecil dirimu waktu itu. Penyembuhan dimulai ketika kita berani melihat masa lalu tanpa menyalahkan diri sendiri. Ketika kita berkata, "Aku dulu tidak diperlakukan dengan layak. Aku pantas dapat kelembutan. Aku pantas mendapatkan kehidupan tanpa takut." Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa menghentikan pola yang diberikan kepada kita. Tidak perlu menyalahkan orang tua, guru, atau senior. Mereka juga produk dari pola lama. Tapi kita punya pilihan sekarang, melanjutkan atau menghentikan. Dan ketika kamu memilih untuk sadar, untuk tidak mengulang, untuk menyembuhkan, disitulah rantai kekerasan itu berakhir pada dirimu.